Halo, selamat datang di pembahasan farmakologis mengenai peptik ulcer oleh Program Studi Apoteker Universitas Udayana. Pembahasan akan diawali dengan overview terkait penyakit peptik ulcer. Peptik ulcer adalah luka atau ulkus yang terbentuk pada lapisan sel mukosa lambung, duodenum atau bagian bawah esofagus yang diakibatkan oleh erosi karena asam lambung atau akibat aktivitas bakteri H. pylori. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui salah satu patogenesis dari peptik ulcer adalah bakteri Helicobacter pylori. Bakteri Helicobacter pylori merupakan bakteri gram negatif, helix berbentuk batang, bersifat microaerophilic, dan berkoloni di lambung atau duodenum. Dalam aktivitas koloninya, bakteri ini melepaskan enzim protease yang dapat memecah struktur dari polimer protein, sehingga mengakibatkan terkikisnya sel epitelial lambung atau duodenum, menyebabkan terjadinya ulkus. Ulkus ini diperparah dengan aktivitas korosif dari asam lambung dan pepsin yang diproduksi oleh sel epitelial lambung. Selain bakteri Helicobacter pylori, patogenesis umum dari peptic ulcer adalah penggunaan non-steroidal anti-inflammatory drug secara kronis. Aktivitas NSAID menghambat enzim siklooksigenase 1, mengakibatkan penghambatan produksi prostaglandin E. Hal ini selanjutnya mengakibatkan penurunan produksi lapisan mukosa dan bikarbonat di lambung. Lapisan mukosa dan bikarbonat ini berperan dalam melindungi lapisan dalam lambung dari aktivitas korosif asam lambung dan pepsin. Aktivitas korosif asam lambung dan pepsin yang tidak terbendung mengakibatkan terjadinya ulkus pada lambung. Dari pemaparan patofisiologi tersebut dapat diketahui beberapa golongan obat yang dapat menghambat aktivitas dari patogenesis peptic ulcer. Yang pertama adalah antibiotik untuk mengeradikasi bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua adalah penghentian dari penggunaan non-steroidal anti-inflammatory drugs secara kronis. Selanjutnya adalah sukralfat untuk melapisi lapisan dalam dari lambung, serta analog prostaglandin untuk meningkatkan produksi lapisan mukosa dan bikarbonat untuk melindungi lapisan dalam lambung, proton pump inhibitor dan H2 blocker untuk menurunkan produksi asam lambung, serta antasida untuk menurunkan tingkat korosivitas asam lambung. Dari pemaparan umum tersebut, kita berangkat ke mekanisme farmakologis setiap obat yang digunakan dalam terapi peptic ulcer. Obat golongan pertama adalah obat golongan proton pump inhibitor. Yang mana mekanisme aksi dari obat golongan ini adalah bekerja dengan cara menghambat sistem enzim hidrogen kalium adenosin trifosfatase, atau lebih kita kenal dengan sistem pompa proton secara irreversibel dari sel parietal lambung. Pompa proton adalah tahap terminal dalam sekresi asam lambung yang bertanggung jawab langsung untuk mensekresi ion H+, sehingga menghalangi sintesis asam lambung. Contoh dari obat golongan proton pump inhibitor adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. Efek samping umum yang timbul akibat penggunaan obat golongan ini adalah pusing, diare, mual, konstipasi, nyeri pada bagian perut, dan sebagainya.
Obat golongan selanjutnya adalah obat golongan H2 reseptor blocker, yang mana antagonis H2 ini adalah kompetitor histamin pada reseptor H2 sel parietal yang memicu sekresi asam lambung. Histamin yang dilepaskan oleh sel ECL di lambung dihalangi untuk berikatan pada reseptor H2 di sel parietal oleh obat golongan ini. Hal ini menyebabkan zat lain yang mempromosikan sekresi asam seperti gastrin dan asetilkolin tidak efektif dalam mensintesis H+. Contoh obat golongan ini adalah ranitidin, famotidin, simetidin, dan nizatidin. Adapun efek samping dari penggunaan obat ini adalah pusing, somnolen, ginekomastia, alopecia, takikardia, dan sebagainya. Obat golongan selanjutnya adalah obat golongan antasida, yang mana obat ini bekerja dengan menaikkan pH dari asam lambung dengan reaksi netralisasi akibat dari sifatnya yang basa, sehingga dapat mengurangi korosivitas dari asam lambung. Contoh obat golongan ini adalah kalsium karbonat, magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Efek samping yang umum timbul akibat penggunaan obat golongan ini adalah gangguan pencernaan, gangguan absorpsi obat, dan hipermagnesemia pada pasien gagal ginjal. Selanjutnya ada obat golongan prostaglandin analog. Obat prostaglandin analog memiliki mekanisme kerja yang sama dengan prostaglandin yang diproduksi oleh tubuh. Prostaglandin sendiri berperan dalam modulasi penghambatan sekresi asam, merangsang sekresi mukus dan bikarbonat, mengubah aliran darah mukosa sehingga memberikan perlindungan terhadap berbagai agen yang menyebabkan kerusakan mukosa akut. Maka obat ini akan sangat berperan dalam kasus gastric ulcer akibat non-steroidal anti-inflammatory drugs. Contoh dari obat ini adalah misoprostol atau dalam merek dagangnya disebut Cytotec. Dan efek samping yang umum timbul akibat penggunaan obat ini, khususnya misoprostol, adalah kontraksi uterus. Sehingga obat ini dilarang untuk digunakan oleh ibu pada masa kehamilan. Obat golongan selanjutnya adalah obat golongan sukralfat. Sukralfat adalah kompleks aluminium hidroksida dan sukrosa oktasulfat. Obat ini dapat berdisosiasi dalam lingkungan asam lambung ke bentuk anioniknya, lalu berikatan dengan dasar ulkus dan menciptakan penghalang protektif terhadap pepsin dan menghambat difusi asam lambung untuk menyentuh sel parietal lambung. Selanjutnya adalah obat golongan antibiotik untuk mengeradikasi H. pylori. Yang pertama adalah obat antibiotik golongan amoksisilin. Amoksisilin adalah antibiotik spektrum luas yang bekerja dengan menghambat ikatan antar molekul di polimer peptidoglikan pada membran sel bakteri, sehingga bakteri akan mengalami lisis. Selanjutnya adalah antibiotik golongan clarithromycin. Clarithromycin bekerja dengan mencegah bakteri berkembang biak dengan bertindak sebagai penghambat sintesis protein. Clarithromycin bekerja dengan berikatan ke 23S rRNA yang merupakan komponen subunit 50S dari ribosom bakteri, sehingga akibat aktivitas ini dapat menghambat bakteri melakukan translasi terhadap peptida. Antibiotik golongan selanjutnya adalah antibiotik tetrasiklin. Sama seperti clarithromycin, antibiotik tetrasiklin adalah penghambat sintesis protein. Bekerja dengan menghambat inisiasi translasi dengan mengikat subunit ribosom 30S sehingga menghambat pengikatan aminoasid tRNA ke kompleks translasi mRNA. Yang terakhir adalah obat golongan antibiotik metronidazol
yang bekerja dengan menghambat sintesis asam nukleat dengan memutus DNA sel mikroba. Fungsi ini hanya terjadi ketika metronidazol tereduksi atau termetabolisme oleh sel mikroba, sehingga mengurangi aktivitas merugikan bagi sel manusia. Beralih ke tata laksana terapi. Tata laksana terapi kami kutip dari AAFP tahun 2015. Menurut AAFP, eradikasi H. pylori direkomendasikan pada semua pasien dengan peptic ulcer disease. Terapi lini pertama harus memiliki tingkat eradikasi lebih dari 80%. Karena kerentanan pretreatment jarang diketahui oleh dokter perawatan primer, terapi harus dipilih secara empiris berdasarkan pola resistensi bakteri regional, rekomendasi lokal, dan ketersediaan obat. Tata laksana terapi lini pertama menurut AAFP terdiri atas 3 pilihan kombinasi obat yang dapat dipilih berdasarkan ketersediaan. Pilihan pertama tersusun atas triple medication yang terdiri dari PPI, amoxicillin 1 gram, dan clarithromycin 500 gram yang dikonsumsi 2 kali sehari dalam durasi 7-10 hari, maksimum 14 hari. Pilihan kedua adalah kombinasi PPI, metronidazol 500 mg, dan clarithromycin 500 mg yang dikonsumsi 2 kali sehari dengan durasi 10-14 hari. Pilihan ketiga adalah sequential therapy yang terdiri dari PPI dan amoxicillin 1 gram 2 kali sehari, lalu dilanjutkan dengan PPI, clarithromycin 500 mg, dan tinidazol 500 mg atau metronidazol 500 mg 2 kali sehari, dengan durasi total 10 hari, yang masing-masingnya dilaksanakan selama 5 hari. Tata laksana terapi lini kedua menurut AAFP dilaksanakan jika terapi lini pertama tidak memberikan hasil yang diinginkan. Pilihannya yang pertama adalah menggunakan PPI, amoxicillin 1 gram, clarithromycin 500 mg, tinidazol 500 mg atau metronidazol 500 mg 2 kali sehari dengan durasi 10 hari. Pilihan kedua adalah menggunakan bismut subsalisilat 525 mg atau subsitrat 300 mg, metronidazol 250 mg, tetrasiklin 500 mg 4 kali sehari, dan PPI 2 kali sehari dengan durasi 10-14 hari. Pilihan ketiga adalah menggunakan PPI, amoxicillin 1 gram 2 kali sehari, dan levofloxacin 500 mg 1 kali sehari dengan durasi 10 hari. Sekian pemaparan yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya.